Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat dari makalah kami yang berjudul Makna Filsafat Islam dan Pemikiran Tokoh-tokohnya. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana logika, metode, dan sistem digunakan untuk mengkaji masalah umum sampai mendasar mengenai berbagai jenis persoalan. Pemikiran filsafat Islam menurut Al-Kindi. Bangunan pemikiran filsafat Islam menurut refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani, klasik, dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, basis pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi ditemukan dalam Risalah fi al-Hudud al-Asya. Dalam risalah tersebut, Al-Kindi melakukan peringkasan atas definisi-definisi dari literatur Yunani dalam bentuk yang sederhana. Yang kedua, pemikiran dari Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya ditentukan oleh filsafat. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama Allah yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal. Sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang kepada manusia pilihannya. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara, utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Ibnu Sina merupakan filosof muslim penting untuk membangun teori kenabian dengan risalahnya Itsbatal Nubuwat. Dia menempatkan puncak falsafat Islam dengan pemikirannya tentang filsafat peripatetik yang dikenal sebagai Masyai, yaitu filsafat sinkretis atau sintetis dari ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelisme, dan Neoplatonisme. Menurut pandangan Al-Ghazali, para ilmuwan berpendapat bahwa ia bukan seorang filosof karena ia menentang dan memerangi filsafat dan membuangnya. Tentangan yang dilontarkan Al-Ghazali ini tercermin dari bukunya yang terjudul Tahafut al-Falsifah, tetapi dalam bukunya pula yang berjudul Munkis min al-Dalal, Al-Ghazali mengelompokkan filosof menjadi 3 golongan. Yang pertama, filosof materialis. Yang kedua, filosof naturalis. Yang ketiga, filosof ketuhanan. Dalam kitabnya Fathul Maghal ini, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa pempelajaran filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang lantas. Perubahan menarik pelajaran atau hikmah ibra darinya sebagai sarana pembuktian adanya Tuhan Sang Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga, ketidakadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tertentu. Demikian penjelasan secara singkat mengenai materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.